Mas, banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa punden ini adalah sebuah tempat kesirikan ya, praktek kemusyrikan, di mana orang-orang menganggapnya ya, orang-orang yang datang ke punden, khususnya orang Kejawen, orang Jawa yang datang ke punden ini dianggap melakukan ibadah, menyembah setan, Mas, menyembah pohon juga, banyaklah perkataan seperti itu. Nah, ini pasti orang-orang yang beragama yang mungkin bisa dibilang nggak paham ya, tidak tahu realnya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, benar nggak sih Mas, orang-orang datang ke punden ini menyembah setan? Ya, mungkin perlu ditanyakan kepada orang-orang yang datang ke punden, Mas ya. Ya, gini, maksud saya begini. Setiap orang datang ke suatu tempat itu kan pasti memiliki tujuan. Nah, yang tahu tujuan tersebut adalah orang yang datang tersebut. Kalau penonton yang melihat, yang mendengar, yang menilai, ini kan hanya sebatas penonton. Nggak tahu maksud dan tujuan orang-orang yang datang ke punden itu ngapain. Nah, lebih-lebih harusnya belajar dulu memahami punden itu apa. Nah, ini kan penting, karena memang ada banyak orang yang menganggap bahwa punden ini sebagai tempatnya danyang yang keramat gitu, Mas Yahya. Kalau orang datang ke sana itu biasanya membawa sesajen, membakar kemenyan, membakar dupa dan lain sebagainya, begitu ya. Padahal punden ini apa sih? Punden ini adalah tempat atau pemakaman dari seorang tokoh, begitu Mas. Tokoh yang berjasa di suatu tempat, suatu daerah, atau suatu masyarakat. Bisa dikatakan di sebuah desa lah, Mas. Jadi punden ini tempat makam seorang tokoh yang dianggap berjasa, atau sebagai cikal bakal, atau sebagai bedah kerawang, atau tokoh yang membuka sebuah, entah itu lahan, rawa-rawa, hutan belantara, menjadi sebuah tempat yang disebut desa, yang dihuni oleh banyak orang, sehingga disebut masyarakat ini tadi, Mas Yahya. Jadi punden itu tempat makam. Nah, bahkan tidak jarang di beberapa daerah itu tidak tahu namanya siapa, sesungguhnya orang ini berasal dari mana, tidak tahu Mas ya. Tidak tahu Mas. Karena kan memang ini orang yang pertama kali datang sebagai cikal bakal suatu tempat atau suatu desa ini. Kalau kemudian hal ini dimanfaatkan oleh para oknum atas dasar kepentingan, apapun kepentingannya Mas, sehingga tempat ini dikeramatkan, bahkan ada yang dikomersilkan dan lain sebagainya. Ini kan balik ke kepentingan. Tetapi kalau kita bicara hakikat yang sesungguhnya, ya punden ini makam Mas, bukan tempat beribadah, bukan tempat sembahyang, bukan tempat keramat yang bagaimana. Enggak, saya rasa ini tempat makam seorang tokoh yang berjasa di suatu tempat atau suatu desa. Lebih ke sana. Iya. Jadi hanya sebuah makam saja ya. Sebuah makam. Nah, kemudian kalau orang-orang menganggap bahwa di sana ada satu sosok ya yang disebut danyang, di mana sosok danyang ini katanya bermacam-macam wujudnya Mas. Ada yang berbentuk macan lah, atau bentuk-bentuk lain ya, intinya roh halus lah, jahat juga katanya. Apakah memang demikian Mas? Danyang ini adalah sebuah sosok makhluk halus yang dipercayai di punden itu tadi menjadi angker Mas. Orang itu menilai sesuatu hal angker, mistis, keramat, itu kadang kan dari suatu tempat. Sama halnya dengan kita menilai seseorang, dilihat dari wajahnya sangar, bertato misalkan ya, penampilannya awut-awutan, sudah dinilai bahwa orang tersebut pasti jahat, pasti tidak benar, pasti tidak baik. Sedangkan orang yang kelihatan anggun, kelihatan bersih, kelihatan lemah lembut, dianggapnya pasti orang baik. Ini cara penilaian yang salah. Karena kita bicara tentang baik dan buruk bukan hanya dari fisik, Mas, tetapi juga dari dalam. Nah, kalau kita bicara tempat juga demikian. Nah, tempat itu kalau nggak kepingin kelihatan angker ya tinggal dibangun aja yang bagus begitu. Tapi bisa jadi bangunan yang bagus itu justru itu sesungguhnya adalah tempat yang bisa mencelakai kita.
Ya, ini kan hanya tentang penilaian. Nah, kalau kita bicara danyang, ini banyak orang yang nggak paham. Mungkin juga memang nggak mau belajar, sehingga nggak ngerti, nggak paham. Selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, hal-hal keramat, tentang sosok gaib, berbagai macam bentuk wujudnya. Padahal danyang ini adalah penyebutan untuk sosok atau tokoh yang dianggap berjasa di suatu desa itu, Mas. Jadi danyang ini bukanlah berwujud seperti makhluk besar, berwujud seperti harimau dan lain sebagainya. Enggak, itu sudah masuk, menurut saya sudah masuk ke ranah kepentingan. Tapi kalau yang sesungguhnya yang disebut danyang, ya, makanya kalau berdoa menyebutnya di sana ada kaki danyang, nini danyang. Karena kita nggak tahu sejatinya sebetulnya yang dimakamkan di situ itu laki-laki atau perempuan, kadang juga nggak tahu, Mas Yahya. Pengecualian kalau memang ada yang menyaksikan sehingga mengetahui misalkan. Nah, tapi kalau sendiri, bahkan betul-betul ada makamnya atau tidak juga kadang juga nggak tahu, Mas. Tapi tentunya kan itu tempat pasti bersejarah dari para pendahulu kita. Makanya disebut kaki danyang, nini danyang, supaya nggak salah dalam penyebutannya. Entah ini laki-laki atau perempuan, kan begitu. Untuk kita generasi penerus ini. Jadi danyang itu ya sosok atau tokoh yang dimakamkan di punden itu, Mas, disebut danyang sebagai orang yang dianggap berjasa atas cikal bakal suatu desa, berjasa atas terbentuknya, terciptanya sebuah desa, sehingga kita ini bisa menikmatinya, bisa menempatinya dengan anak cucu kita. Jadi desa ini kan nggak tiba-tiba terbentuk, nggak tiba-tiba langsung gelundung gitu, ada begitu, Mas. Tapi ada perjuangan. Bisa jadi dulu di tempat kita ini adalah hutan belantara, rawa-rawa yang mungkin ada banyak hewan buas. Bahkan ya karena kehidupan ini nggak bisa lepas dari yang gaib dan yang fakta. Bisa jadi juga ada banyak makhluk gaib di dalamnya. Sehingga orang yang pertama kali datang itu tentu adalah orang yang memang memiliki kemampuan atau kekuatan, Mas Yahya. Baik secara dohir maupun batin. Karena apa? Karena kan butuh perjuangan, pengorbanan yang luar biasa ini untuk membuka suatu desa ini. Nggak asal-asalan begitu, Mas, perjuangannya itu. Nah, jadi kalau ada yang beranggapan bahwa danyang itu adalah sebuah wujud sosok begini begitu, ya saya rasa itu kembali ke kepentingan itu tadi, Mas Yahya. Iya, mungkin sekarang masih ada sebagian masyarakat masih melestarikan. Nah, ini kan tradisi ya, Mas ya, kita datang ke punden ini kan termasuk tradisi daripada leluhur. Masih banyak sebagian ya, tidak semuanya sekarang, karena mungkin sudah lupa ya, Mas ya. Sebenarnya tujuan datang ke punden ini apa sih, Mas? Karena kalau zaman kita masih kecil dulu masih diajarkan untuk datang ke punden. Nah, kalau pas acara Agustusan juga sering mengadakan acara-acara selamatan desa dan sebagainya, Mas. Tujuannya apa sih, Mas, sebenarnya? Kalau kita bicara tujuan, kembali setiap orang tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ya. Tetapi kalau kita bicara tujuan secara umum, tujuan yang seharusnya supaya nggak keluar dari real yang sesungguhnya, saya rasa tujuan ke punden itu tidak ubahnya kita datang ke makam orang tua kita. Kita datang ke makam mbah kita. Cuman bedanya kalau datang ke makam orang tua atau mbah kita, itu secara pribadi. Kita mengenal. Jadi kita datang ke makam orang tua kita itu kan tujuannya supaya kita bisa mengenali, menyadari bahwa ini loh, asal-usul sehingga kita menjadi ada. Kalau nggak ada orang tua kita yang dikubur ini, nggak ada mbah kita ini, nggak akan pernah ada kita. Dan dari situ kita bisa menyadari, nanti ujung-ujungnya saya juga akan ke sini. Artinya apa? Supaya kita menyadari, mumpung masih hidup ini, aku harus hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang bermanfaat, supaya suatu saat ketika aku sudah meninggal, dimakamkan seperti ini, akan dikenang nama baikku, akan dikenang perbuatan baikku. Nah, pentingnya mengenal asal-usul diri kita itu di sana, Mas. Supaya kita bisa terus mengajarkan itu kepada anak cucu kita. Kita menghormati para leluhur kita, dan nanti kita pun juga akan dihormati para keturunan kita.
Karena apa? Karena kita menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik. Sama halnya, kalau kita bicara secara umum, secara luas, kita datang ke punden, tujuannya adalah kita mengenang dan mengenali, supaya kita menyadari kehidupan ini. Bahwa kalau tidak ada sosok ini loh, yang di punden ini, yang disebut danyang ini, belum tentu kalau kita bisa hidup di sini, Mas. Belum tentu kita bisa menempati dan menikmati desa yang saat ini kita jadikan naungan untuk kita hidup. Jadi tujuannya adalah untuk kita supaya terus mengingatkan, menyadarkan kepada generasi selanjutnya bahwa semuanya itu memiliki asal-usul begitu. Ayo kita menghargai, ayo kita menghormati. Dan itu kita wariskan secara turun-temurun. Supaya terus terjadi kerukunan, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, termasuk menjaga dan melestarikan alam semesta ini, termasuk menjaga dan merawat desa kita ini. Karena dengan kita menjaga punden, kita merawat punden, kita datang ke sana tanpa kita sadari, kita ini juga sudah merawat kesadaran yang ada di dalam diri kita untuk tercipta kerukunan bermasyarakat. Dan tanpa kita sadari, kita juga sudah menjaga dan merawat kelestarian daripada alam semesta yang ada di desa yang kita tempati ini. Nah, tapi sayang kadang itu dimanfaatkan oleh para oknum, Mas Yahya. Sehingga wah, ini dijadikan tempat pemujaan untuk mencari pesugihan lah dan lain sebagainya. Yaitu kan sudah masuk ke ranah urusan pribadi masing-masing. Kalaupun ada orang lain menilai bla 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 tentang punden, ya itu kan haknya yang menilai. Tetapi kalau hakikat yang sesungguhnya ya tentang penghormatan, ya tentang bagaimana kita menghargai, tentang bagaimana kita mengenal, kita bisa menjaga dan merawat suatu tempat atas dasar adanya perjuangan seorang tokoh yang dimakamkan di punden itu. Iya, jadi sebenarnya cuma ziarah saja ya. Apa bedanya dengan kita ziarah ke makam wali, ke makam orang tua sendiri. Jadi nggak ada alasan lagi kita mengatakan bahwa ini sesat atau ini musyrik ya. Mungkin kalau kita bicara tentang ada orang yang menganggap itu musyrik, itu sesat, sekali lagi, ini tentang penilaian dan itu hak masing-masing. Tetapi saya mau meluruskan bahwa ke punden itu ya tidak ubahnya kita ke makam orang tua kita ke makamnya wali sebagai tokoh yang menurut kita berjasa di bidang keagamaan dan lain sebagainya. Kita ke makam pahlawan, sama. Apa bedanya? Justru ya alangkah pentingnya. Ini kalau kita bicara penting ya, lebih penting mana? Ziarah ke makamnya wali dengan ke makamnya danyang yang ada di punden. Saya justru lebih pentingan ke punden. Saya juga lebih mementingkan ke makamnya orang tua kita daripada ke makam wali atau ziarah-ziarah ke makam-makam Habib dan lain sebagainya. Karena itu bisa dikatakan nggak begitu, apa ya, nggak ada jasanya ya. iya, mungkin kalau kita bicara jasa pasti ada ya Mas ya, tapi justru yang bersinggungan langsung dengan kehidupan kita saat ini ya termasuk makam daripada kedua orang tua kita, leluhur kita, termasuk yang ada di punden itu juga Mas. Karena kalau nggak ada yang di punden itu belum tentu desa ini terbentuk begitu. Nah, sayangnya kan dimanfaatkan seolah-olah oh ini keramat, ini begini, ini begitu karena kepentingan itu tadi. Bahkan kalau kita bicara tentang pohon beringin lah Mas ya. Nah, pohon beringin yang mana pohon ini kan besar gitu, sehingga dianggap angker. Sehingga punden itu selalu disakralkan. Erat kaitannya dengan unsur-unsur gaib, unsur-unsur spiritual di dalamnya Mas Yahya. Apakah ini sepenuhnya salah? Tidak. Ada benarnya. Ada benarnya dari sisi supaya kita ini bisa terus
menjaga kesakralan yang ada di situ gitu Mas. Supaya tempat ini bisa terus nggak dijadikan tempat yang asal-asalan gitu orang datang, sehingga bisa melakukan hal apapun begitu. Jadi dari satu sisi tetap ada positifnya. Nah, kalau kita bicara tentang pohon beringin, ya memang zaman dahulu kan banyak sekali pohon-pohon besar. Ya, salah satunya pohon beringin yang mana kalau kita mampu memaknainya secara luas ini, cara berpikir kita. Pohon beringin ini kan pohonnya besar. Akarnya ini wah luar biasa Mas Yahya, rimbun sekali. Nah, dari segi fungsi ini kan bisa menjaga kestabilan tanah, ya, bisa menjaga kestabilan sumber-sumber mata air Mas Yahya. Kita bicara tentang pohonnya yang menjulang tinggi, rantingnya yang luar biasa, rindang sekali. Ini kan bisa menjadikan tempat itu menjadi sejuk begitu Mas. Menjadi teduh. Jadi siapapun yang datang ke sana ini bisa apa ya istilahnya bisa betul-betul adem begitu Mas. Karena suasananya ini sangat teduh, sangat sejuk sekali. Harusnya kita berpikir secara luas itu ke sana. Bukan justru dihubung-hubungkan dengan itu tempatnya makhluk gaib, tempatnya ini itu. Nah, ini balik lagi karena kepentingan itu tadi dan karena ketidakpahaman dari masyarakat kita, Mas. Ya mungkin ini ya Mas ya, yang merusak image Punden jadi buruk, jadi tempat sesat ya karena perilaku orang-orang yang ada kepentingan itu tadi ya. Iya, yang jelas karena ketidakpahaman, ketidakmengertian, dan juga karena adanya banyak kepentingan sih untuk saat ini Mas. Tidak semua orang menjalankan apapun di dalam kehidupannya itu atas dasar kesadaran dan ketulusan. Itu tidak semua. Kebanyakan karena ada kepentingan.